Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Satriani Tasik, kelas B, Pendidikan Fisika, semester 6. Di sini saya akan membahas tentang kinematika dua dimensi. Secara umum, benda-benda yang bergerak di udara dalam dua dimensi atau di dekat permukaan bumi, misalnya bola golf, bola yang dipukul atau dilempar pada permainan baseball, bola yang ditendang, peluru, dan para atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi. Selanjutnya, bisa dilihat di sini ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat. Sebuah benda yang dilepaskan dengan arah horizontal yang mencapai lantai pada saat yang sama dengan sebuah benda yang dijatuhkan secara vertikal. Bisa dilihat di sini ada bola. Selanjutnya, dan di sini juga bisa dilihat ada bola kecil dan ada pesawat. Pesawat ini bisa kita andaikan dia adalah balok yang lebih besar daripada bola kecil ini, yang dijatuhkan secara horizontal dan vertikal. Dalam X, xt sama dengan fxt. Fx sama dengan V0 cos theta. Yt sama dengan V0t tambah 1/2 gt kuadrat. Vt sama dengan V0 sin theta. Jadi bisa dilihat di sini gambarnya. Boleh diperhatikan. Selanjutnya, gerak melingkar. Sebuah benda yang bergerak membentuk suatu lingkaran dengan laju konstan F dikatakan mengalami gerak melingkar beraturan. Besar kecepatan dalam hal ini tetap konstan, tetapi arah percepatan terus berubah sesuai arah gerak yang tangensial terhadap lingkaran. Vektor percepatan menuju ke arah pusat lingkaran. Bisa dilihat di sini ada gambar di atas melingkar. Vektor kecepatan dan percepatan tegak lurus suatu sama lain pada saat setiap titik di jalurnya yang bergerak melingkar beraturan. Ini merupakan contoh mengilustrasikan kesalahan dalam menghadap bahwa percepatan dan kecepatan selalu dalam arah yang sama. Untuk jatuh vertikal A dan V memang paralel, tetapi pada gerak melingkar A dan V tidak paralel. Juga pada gerak peluru, di mana percepatan A sama dengan G selalu ke bawah, tetapi vektor percepatan bisa memiliki berbagai arah. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada gambarnya. Benda yang bergerak membentuk suatu lingkaran dengan radius R dan laju konstan F, V, mempunyai percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran dan besarnya adalah AR sama dengan V kuadrat dibagi R. Percepatan ini bergantung pada V dan R. Untuk laju V yang lebih besar, semakin cepat pula percepatan berubah arah, dan semakin besar radius, makin lambat percepatan berubah arah. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Selanjutnya, gerak melingkar sering dideskripsikan dalam frekuensi F, jumlah putaran per sekon, dan periode itu T, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu putaran dari sebuah benda yang berputar membentuk lingkaran. Periode dan frekuensi dihubungkan dengan T sama dengan C per V. F. Gerak relatif. Bisa kita lihat di sini ada gerak relatif, di mana suatu benda ditinjau dari kerangka acuan OXYZ dan kerangka acuan O aksen, X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Diperoleh vektor R sama dengan vektor R besar ditambah vektor R kecil aksen. R aksen, vektor posisi O aksen terhadap O. Dari definisi kecepatan dan percepatan sesaat diperoleh vektor V sama dengan vektor V tambah vektor V aksen.
vektor A sama dengan vektor A besar ditambah vektor A aksen. V aksen dan A aksen, kecepatan dan percepatan O aksen terhadap O. Selanjutnya, gerak relatif. Seringkali berguna untuk diingat bahwa untuk dua benda atau dua kerangka acuan A dan B, maka kecepatan A relatif terhadap B memiliki besar yang sama tetapi arahnya saling berlawanan seperti kecepatan B relatif terhadap A. VBA sama dengan minus VAB. Setiap percepatan diberi label dengan dua indeks. Yang pertama menunjukkan benda yang bergerak, yang kedua menyatakan kerangka acuan di mana benda tersebut memiliki kecepatan tersebut. Misalkan, sebuah perahu akan menyeberangi sungai ke sisi seberang. VPT sama dengan VPA ditambah VAT. VPA itu kecepatan perahu terhadap air. Ini juga merupakan kecepatan perahu relatif terhadap tepian jika air tidak bergerak. VPT sama dengan kecepatan perahu terhadap tepi sungai atau tanah. VAT sama dengan kecepatan air terhadap tepi sungai atau tanah, atau ini merupakan arus sungai. Selanjutnya di sini ada arus sungai dan arus. Bisa dilihat gambarnya di sini, maka diperoleh VPT sama dengan VPA ditambah VAT. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per sekon dan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Kecepatan awal peluru dapat dinyatakan dengan komponen kecepatan sumbu X adalah 100 cos 37 derajat sama dengan 8100 cos 37 sama dengan 80 meter per second. Komponen kecepatan pada sumbu Y adalah 100 sin 37 derajat sama dengan 6100 sin 37 derajat sama dengan 60 meter per second. Jika kecepatan peluru dapat dinyatakan sebagai V sama dengan 80I tambah 60J, V sama dengan 80I tambah 60J meter per second. Jadi contoh soal yang kedua, objek yang sedang bergerak ke utara mendapatkan gaya dorong angin sehingga timbul percepatan ke arah timur sebesar 2 meter per second selama 6 detik. Jika kecepatannya menjadi 13 meter per second, maka kecepatan awal objek adalah anggap arah udara adalah arah sumbu Y dan arah timur adalah arah sumbu X, sehingga kecepatan sumbu X setelah 6 detik adalah Vx sama dengan AT sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 meter per second. Jadi kecepatan sumbu Y adalah kecepatan konstan karena kecepatan akhirnya adalah 13 meter per second. Maka V kuadrat sama dengan V kuadrat X ditambah V kuadrat Y sama dengan V kuadrat Y sama dengan V kuadrat dikurang Vx kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan 25. Jadi Vy sama dengan 5 meter per second.